terus menjalani proses untuk menjadi sempurna. Pada akhir 2019 yang lalu, ada sebuah film produksi anak bangsa yang mengisi layar bioskop di Indonesia. Film dengan judul Imperfect ini mengangkat isu body shaming yang dihadapi oleh para kaum wanita. Definisi cantiknya seorang perempuan adalah harus memenuhi kriteria yang ditampilkan oleh media. Tokoh utama, Rara, bertubuh montok, menghadapi diskriminasi dan ejekan di perusahaan kosmetik tempat ia bekerja. Bahkan penampilan fisiknya yang berisi ini menjadi sebuah penghalang baginya untuk mengalami kenaikan jabatan. Ia pun terus berolahraga dengan keras, diet dengan ketat, dan melakukan sejumlah aktivitas lainnya demi menguruskan badannya. Secara kapabilitas dan pengalaman kerja, Rara memang layak untuk mengisi jabatan manajer. Tetapi ia bersaing dengan seorang rekan kerja lainnya yang hanya menang secara penampilan fisik. Singkat cerita, Rara berhasil menduduki jabatan manajer riset yang sudah dikejarnya. Dalam waktu yang telah ditentukan, Rara berhasil menjadi seorang wanita yang berpenampilan menawan dan berpikiran cerdas. Rara berhasil menjadi seorang yang perfect di mata bosnya. Menjadi seorang yang terlihat sempurna di mata orang lain. Bukankah hal ini dikejar dan diusahakan oleh semua orang? Anak-anak berusaha sebaiknya untuk terlihat sempurna di mata orang tua. Murid-murid mengejar prestasi yang terbaik untuk bisa mendapatkan perhatian dari guru. Para karyawan berusaha tampil perfect di mata atasan mereka biar bisa mendapatkan kenaikan jabatan. Yesus juga pernah berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Haruskah murid-murid Yesus mengejar kesempurnaan itu agar terlihat baik di mata manusia dan di mata Bapa di surga? Atau seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kita yang harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna? Mari kita ulas bersama. Kata sempurna yang dipakai di Matius pasal 5 ayat 48 diterjemahkan dari bahasa aslinya yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah lengkap dengan semua bagian yang telah terpenuhi. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu kepenuhan dari karakter seorang Kristen. Dalam satu ayat ini, kata sempurna diulang 2 kali dan dikenakan kepada 2 subjek yang berbeda, yaitu manusia dan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat sempurna yang dimiliki oleh 2 subjek ini adalah sama. Jika Bapa di surga adalah sempurna, maka murid-murid Yesus juga harus sempurna. Pertanyaannya, mungkinkah hal tersebut terjadi? Mungkinkah manusia memiliki kesempurnaan sama seperti Allah? Jika tidak mungkin, mengapa Yesus mengatakannya? Namun jika mungkin, bagaimana caranya? Kesempurnaan adalah hanya milik Allah. Saya rasa kita setuju dengan hal ini. Sempurna adalah salah satu sifat Allah. Dalam segala hal yang diperbuat oleh Allah adalah sempurna adanya. Dalam hal kasih, Dia mengasihi dengan sempurna. Allah terlebih dahulu mengasihi manusia sebelum manusia belajar untuk bisa mengasihi Allah. Allah mencurahkan kasih kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan Ia juga menunjukkan kasih kepada mereka yang memusuhinya. Dalam hal keadilan, Allah juga mengadili dengan adil. Hukuman atas dosa adalah maut. Namun anak Allah yang tunggal itu diutus untuk menanggung maut, mewakili manusia. Hukuman mati tetap dijatuhkan atas dosa, tetapi karena Allah juga adalah pribadi yang mengasihi, Allah memilih untuk menanggung keadilan itu mewakili manusia. Dalam hal kesabaran, Dia juga adalah pribadi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Jika kita mendaftarkan lagi sifat-sifat Allah yang lain, kita akan menemukan bahwa Allah adalah sempurna dalam setiap sifat dan karakternya. Tidak ada kecacatan ataupun kekurangan sama sekali di dalam kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Kesempurnaan seperti Bapa di sorga, inilah goal atau tujuan akhir yang harus dicapai oleh murid-murid Yesus. Bukan kesempurnaan seperti yang dikira oleh para pemuka agama Yahudi yang hanya terlihat perfect di mata manusia, tetapi ketika hati mereka dibongkar, penuh dengan imperfect dan kejijikan. Standar perfect yang ditetapkan oleh Yesus adalah standar yang holistik, yang meliputi pikiran, tindakan, dan juga kehendak. Perkataan be perfect, haruslah kamu sempurna, jadilah sempurna, yang dikatakan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus sedang memberikan sebuah perintah, sebuah janji, dan sebuah harapan kepada murid-muridnya.
Dari struktur kalimat, kita dapat melihat bahwa sangat jelas kalimat ini adalah sebuah kalimat perintah. Yesus menuntut para murid untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Orang-orang yang mengambil komitmen untuk menjadi murid Yesus harus terus berjuang untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani gaya hidup yang baru sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga yang berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan melakukan kehendak Bapa. Para murid Yesus juga diberikan suatu janji dari perkataan Yesus ini. Yesus berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendiri. Yesus mengutus roh penghibur, yaitu roh Allah sendiri yang akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh sang guru kepada murid-muridnya. Perjalanan mengikuti Yesus adalah perjalanan meniru teladan Yesus yang sempurna itu. Namun di sepanjang perjalanan ini ada janji Yesus bahwa roh Allah sendiri akan menolong dalam setiap proses pengudusan untuk secara terus-menerus mengubah dan menyempurnakan setiap murid agar kian hari kian serupa dengan Yesus. Transformasi kehidupan yang terjadi akan mengubah seorang anak Allah untuk menjadi semakin memiliki karakter yang sama dengan Bapanya yang ada di sorga. Memang benar Yesus menargetkan suatu hasil yang sempurna, tetapi dia amat menghargai setiap proses pembelajaran dari murid-muridnya. Yesus tidak keberatan untuk menunggu dengan sabar jika engkau dan saya membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain dalam perjalanan kemuridan kita. Setiap murid memiliki waktu seumur hidup untuk belajar meneladani Yesus. Waktu yang panjang ini dapat menjadi sangat melelahkan karena kita bisa saja jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk melawan dosa. Kita butuh untuk bersandar terus pada Allah yang adalah sang sumber kekuatan itu. Jadi, jangan menyerah, karena Yesus akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita lagi ketika kita jatuh. Namun, jangan pula kita menjadikan hal ini untuk menjadi alasan agar kita jatuh dan jatuh lagi. Jika kita terus jatuh, tentunya seorang murid tidak akan mengalami pertumbuhan ke level yang berikutnya. Jika jatuh terus, tentunya seorang murid tidak akan mengalami pertumbuhan ke level berikutnya. Pada akhirnya perintah dan janji ini akan tampak pada sebuah harapan yang menjadi kenyataan ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Allah akan menganugerahkan kepada setiap warga kerajaan sorga suatu tubuh yang baru, tubuh yang sempurna yang cocok untuk tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Paulus mengatakan bahwa ia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya dan terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita perlu mengarahkan fokus kita hanya kepada satu titik, yaitu panggilan kerajaan surga. Sebagai murid Yesus, kita menantikan momen di mana kerajaan itu diwujud nyatakan secara penuh ketika kita disempurnakan dan dapat tinggal bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Para sarjana Alkitab Perjanjian Baru setuju bahwa Matius pasal 5 ayat 48 adalah konklusi atau penutup dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Saya juga melihat adanya suatu koneksi yang begitu erat antara pembuka di ayat 17 dan penutup di ayat 48 yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Ketika kita melihat kata menggenapi di ayat 17 dan kata sempurna di ayat 48, kita dapat melihat sesuatu yang saling berhubungan. Ketika sesuatu telah tergenapi atau terselesaikan, maka hal tersebut sudah menjadi sempurna adanya. Yesus datang sebagai pribadi dari kerajaan sorga yang sempurna untuk menggenapkan Taurat agar orang-orang yang percaya kepadanya dapat terus disempurnakan. Ketidakberdayaan manusia untuk menyelesaikan semua yang diperintahkan oleh Taurat digenapi oleh Kristus melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Karya salib ini bersifat sempurna sekali untuk selamanya. Kebenaran Kristus yang sempurna itu karena telah menggenapi Taurat diberikan kepada manusia agar kita dapat dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Inilah yang disebut dengan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Allah menyediakan dan mengerjakannya bagi manusia. Manusia hanya perlu menerima anugerah itu tanpa perlu membayar dan mengerjakan apapun. Sudahkah saudara menerima anugerah Kristus yang sempurna itu? Tanpa menerima anugerah itu, kita tidak layak sama sekali untuk menghadap Bapa yang sempurna itu. Menerima anugerah itu adalah dengan cara beriman kepada Yesus yang telah menggenapkan misi keselamatan Allah bagi manusia. Suatu hari seorang pria membeli kue tart di sebuah toko kue.
Tujuannya adalah dia ingin memberikan sebuah birthday surprise, kejutan ulang tahun bagi istrinya. Setelah membayar, ia pun pulang dengan sepeda motornya. Di tengah perjalanan, karena ada kucing yang hendak menyeberang jalan, ia pun berusaha menghindar dan tidak sengaja ia menabrak lubang yang ada di jalan. Sampai di rumah, setelah ia memarkirkan sepeda motornya, ia masuk ke dalam rumah. Saat dia mengeluarkan cake tersebut, betapa terkejutnya dia ketika dia menemukan bahwa krim dari bagian atas cake tersebut sudah rusak sedikit. Cake tersebut sudah tidak mulus lagi. Sudah ada kerusakan sedikit di bagian atasnya. Ternyata hentakan yang ditimbul pada saat sepeda motornya menabrak lubang tadi telah merusak cake tersebut. Ia berusaha merapikan bagian cake yang compeng itu. Makin ia memperbaikinya, makin rusak kondisi cake tersebut. Akhirnya, dia pun menyerah. Dia membawa cake itu kembali ke toko kue berharap mereka dapat membantunya. Sampai di toko kue, cake itu dibawa masuk ke dalam dapur dan kurang dari 3 menit, cake itu sudah dibawa keluar lagi. Dan kini kondisinya sudah dalam kondisi yang sempurna, bagus dan menawan. Rapi, seperti tidak pernah ada kerusakan sama sekali. Sang maestro pembuat cake dengan mudah memperbaiki cake yang sudah rusak itu kembali menjadi sebuah cake yang bagus. Demikian pula dengan hidup kita yang telah rusak oleh dosa. Hanya Sang Maestro yang telah menciptakan kita, yaitu Allah kita, yang sanggup mengubahkan kita untuk kembali menjadi baik, tanpa cacat dosa. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak bisa sempurna di hadapan Allah. Hanya oleh anugerah Kristus yang menyempurnakan kita, kita dapat terus diubahkan hari kian hari, kian serupa dengan Dia yang adalah sempurna. Banyak orang mengidamkan agar terlihat sebagai pribadi yang sempurna. Mungkinkah seorang manusia menjadi perfect seutuhnya tanpa cacat celah? Bukankah kesempurnaan hanya milik Tuhan semata? Namun bagi murid-murid Yesus, menjadi sempurna bukan hanya khayalan saja. Karya salib Kristus telah menyempurnakan rencana besar Allah bagi keselamatan manusia. Setiap orang yang percaya beroleh kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga.